Hmm, Baik, kita mulai tahsin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita mulai tahsin kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan murojaah di surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Murojaahnya surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Baik, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Ya, baik, kita lanjutkan tilawah. Iqra dulu ya. Pak Asri terakhir di Iqra 6 halaman 29 terakhir. Sekarang dibuka di Iqra 6 halaman 30. Wa in jahadaka. Ya, silakan.
Ya, sebentar. Sudah keputus nafasnya. Sekarang diulang dari ala tusyrika bi. Nah, bi-nya tadi dibaca pendek, yang betul dibaca panjang. Ma, dari ma laisa. Waso. Wattabi'. Ainnya bedakan dengan hamzah. Wattabi'. La-nya pendek. Sabila tadi kebaca panjang la-nya. Ya, gini. Satu, man anaba, a-nya pendek, na-nya panjang. Kemudian ilayya ketika berhenti ilai. Ilai bukan ilayya. Jadi ya-nya disukun tapi sambil ditekan ilai. Man anaba ilai. Lagi dari wattabi'. Ya, tadi fa'unabbi'ukum. Mimnya harus didengungkan dulu karena bertemu ba. Kemudian kum itu sama. Ikhfa kuntum ta. Baru yang mimnya itu tidak perlu ditahan karena bertemu ta dibaca izhar. Lagi dari fa'unabbi'ukum. Bima kuntum. Kun. Iya, kunnya itu ikhfa didengungkan dulu. Lagi dari fa. Yes. Mumpung sudah keputus. Ya bunayya innaha. Ya, panjang pendeknya tadi ada 2. Ya-nya jangan ditahan. Ya bunayya. Bunayya bukan bunayya. Ya, tadi intaku ku-nya tadi kebaca panjang. Harusnya pendek. Langsung dari intaku. Ya, sudah bentar. Min khordalin. Min kalau min idhar ya, non mati bertemu kho. Kalau khordalin lin tanwin bertemu fa dibaca ikhfa. Khordalin ditahan dari min. Fatakum. Dari au. Ya, lafat latifun. Idhar jangan fun khobir. Latifun kho, fun kho. Lagi dari inna.
Ya, tadi ada dua yang ketambahan harokat yang harusnya tidak ada. Lagi dari aqimis sholata wa'mur, bukan wa'amur, wa'mur. Dari aqimis langsung. A pendek, aqimis. Nah, di situ. Wanha, bukan wa'anha. Nah, sekarang dari wa'mur. Lagi lafat min dibaca izhar min a langsung min a. Kemudian zainya setelah ain min azmil, azmil bukan as. Bedakan dengan sin, bukan asmi tapi azmi. Lagi dari inna dzalika. Ya, sekarang diulang dari dua baris di atasnya. Ya bunayya. Ya, jadi kalau ada kata ala itu nggak boleh, jangan berhenti, karena ala itu artinya di atas. Nah, kata depan artinya kalau orang kita ngobrol, kita ngomong terus berhenti pada kata di atas, pasti butuh kelanjutan. Nah, di sini kalau misalnya nafasnya tidak sampai pada lafadz asobak, maka bagusnya bagus nih anil mungkari wasbir. Nah, wasbir kan jelas tuh, dan bersabarlah. Mau bersabar dari apapun orang paham, yang penting sabar. Nah, alama itu sekedar memperjelas saja. Baik, sekarang diulang dari wanha. Pendek. Kok jadi wasbar? Wanhu apa wanhi? Nah, wanha. Tadi pas wasbir berhenti atau tidak maksudnya? Nah, kalau berhenti di wasbir berarti ulang lagi dari wasbir, karena wasbir kan pas birnya itu kan belum ada tanda wakof. Itu. Coba lagi wanha. Ya, cukup. 6 halaman 30. Siapa lagi? Ya, Pak Pak Heru ya. Sebentar. Terakhir Iqra 6 halaman 15. Sekarang dibuka Iqra 6 halaman 16. Wa anzalna. Diulang dari ayatim. Ya, sebentar. Jadi di bab ini dalam penulisannya kalau ada tanda hubung ya seperti nun siha, itu maksudnya sudah lafat, sudah kalimat yang berbeda. Nah, jadi berhenti saja di nun siha. Kemudian yang kedua, ini temanya tentang
bacaan ikhwa, non mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15 yang dibaca gunnah dan disamarkan. Di sini perhatikan, di awal baris tuh ada lingkaran apa tuh? 7. Nah, 7. Jadi maksudnya ini huruf yang ketujuh yaitu huruf sin. Jadi non mati atau tanwin bertemu dengan sin maka diikhfakan. Contohnya aunu siha. Kalau tadi antum bacanya nun siha, idhar. Nah, temanya ikhfa nun siha qaulan sadida. Ulangi dari min. Ya, diulang lagi karena ada panjang pendeknya yang salah. Aunusi. Nah itu non mati atau tanwin bertemu sin. Nusi, si ditahan 2 harokat. Diulang, ada yang salah. Yai. Nah, di situ ada alif, dikasih lingkaran kecil atau lingkaran bulat, berarti dianggap tidak ada. Langsung yai a. Lanjut 17. Ulang dari kita bayi. Sembilan apa? Ya, namanya sode. Ya. Penonton harap tenang. Penonton harap tenang. Diulang dari kaiduhum. Nah, di situ tanwin bertemu waw. Ada kesamaannya dengan ikhwa, yaitu didengungkan dulu 2 harokat. Syai'au dari kaiduhum.
Diulang, ada harokat yang salah. Dicoba aja. sengaja nggak dikasih tahu dulu. Nah, lagi lahu diulang dari wa kullan ya cukup. Pak Fajar ya. Pak Fajar. Terakhir Iqra 5 halaman 25. Terakhir Pak Fajar Iqra 5 halaman 25. Sekarang dibuka halaman 26. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ro. Ya, langsung baris keempat wallahu. Diulang arro. Jadi ini babnya di sini nun mati bertemu dengan ro. Nunnya dimasukkan ke dalam ro atau nunnya menjadi hilang, terus ro-nya ditambahin tasdid. Nah, arro. Sekali lagi. Nah, jangan ditahan tapi arro gitu. Lagi ketambahan tasdid. Ya, bukan rosso. Rosso bukan, tapi rosso. Ada rosso bukan rosso. Lagi. Nah, gini, bukan walil, walil bukan walil. Lagi. Diulang, mim mati bertemu ba bi fahazamuhum bi umbi. Ya, lanjut 27. Nah, ini sebentar. Ini halaman 27 ini sejenis dengan 26. Sejenis maksudnya nunnya atau tanwinnya hilang dimasukkan ke dalam huruf lam.
dan sama-sama tidak ditahan. Nah, kalau 26 kan bertemu ro. Nah, yang ini bertemu lam. Ya, contohnya di bawahnya itu tulisannya waman lam, membacanya wamallam, malam. Jangan ditahan wamallam, salah. Langsung baris ketiga zikrul. Sedikit lagi diulang, zalnya jangan terlalu ditekan. Mukadzibin, mukadzi bukan mukadzibin. Diulang, ada 3 tempat tadi yang belum tepat. Nah, di situ. Bukan fasi, fasi, so, si, su, bukan sasi, su. Lafat salasati tadi kebaca salasati. Sa yang kedua harusnya dibaca pendek. Salasati. Sekarang diulang dari fasya, fasya. Lagi fa'ilam, illam bukan fa'ilam tapi fa'illam. Lagi panjang pendeknya. Diulang. Diulang. Mal, mal. Sirro, sirro, roknya ada tasdidnya. Sir, sir dulu, sirro. Begitu Pak, Kak. Sama Kak. Kalau kita nonton bola itu biasanya penonton yang sibuk. Ya, diulang. Mana tadi? Ya'lamus sirro, musirro. Jadi sin dan ro. Coba sekarang dari sirro. Nah, itu betul. Sirro. Ya, cukup. Ya, penonton harap tenang. Baik, Al-Quran ya sekarang ya. Al-Quran, sekarang Al-Qurannya dibuka surat Fatir. Ayat ke-19. Surat Fatir ayat 19 ini di halaman 437. Wa ma yastawil a'ma. Surat Fatir ayat 19 halaman 437. Wa ma yastawil a'ma. Ya, silakan.
fathatain, ketika berhenti jadi fathah panjang. Lagi alam sebentar, sekarang dari yarjuna. Ya, ganti. Diulang dari min asawiro. Nah, tadi di lafaz min dhahabi wa lu'lu'a, di mana salahnya? Dhahabi wa lu'lu'a, idgham bi gunnah. Dhahabi ditahan 2 harokat dari min.
Ya, lanjut. Diulang. Kufruh. Diulang dari kufruhum. Inda, nunnya disamarkan. Ya, illa maqta, bukan maqta. Lagi kufruhum. Nah, sekarang dari inda rabbihim illa makko, kuat, kof itu kuat, illa makta, ta, nah, gitu mudahnya. Mak makota dikolkolakan di huruf kof, makota dari illa iya, terus ulang dari kufruhum. Dari illa, hurufnya ada dua huruf yang belum tepat cara membacanya. Dari illa, ya, pas di samawati kan sudah ada tanda wakof, maka sebaiknya berhenti. Ulang dari amlam. Amlam syir. Ya, diulang. Tadi ada panjang pendeknya yang salah. Dari am. Iya, nah, non mati bertemu ya, digunakan dulu. Diulang dari ba'duhum ba'don, donnya izhar. Nah, don, tanwinnya jelas. Ba'don. Ya, bukan la. Kalau la berarti tipis. Innallah tebal, tafkhim.
La. Nah, harus sampai la. Lagi dari wal ardo. Sedikit lagi cara pengucapan z-nya. Antazula zazizu. Dari wal ardo. Diulang dari in. Dari min ahadim mim, itu sama tuh dengungnya. Nah, sebentar, yang minnya jangan. Min ahadim mim, nah itu din dengan mim yang sesudahnya itu sama-sama digunakan. Min a, kalau min a itu izhar, min a. Min n, non tetap n. Haliman, man tanwinnya jelas izhar, haliman go, man go. Sedikit lagi, barusan membacanya haliman ghafuro, bukan ga tapi go, tebal, tafkhim. Man go izhar, satu harokat saja. Akko, ya, ada beberapa yang salah. Sekarang diulang dari lain ja ji ju, bukan zazizu. Nah, lain ja, ayo. Mamnya panjang apa pendek? Ya, tadi 2 kali kebaca panjang. Sekarang diulang dari layakununna. Nah, masih panjang. Umam, nah gitu. Singkat saja umam, bukan umam. Sekarang diulang dari mazada. Ya. Ya, jadi huruf hamzanya jadi sukun. Sa-nya pendek, yi-nya pendek, hamzanya disukun. Makros sayyi, makros sayyi. Bukan sayyi, sayyi, sayyi. Bukan i, sayyi. Sayyi wa mak. Sekarang ulang lagi, istikbarong. Awal ayat.
Masih ragu-ragu. Sekali lagi. Diulang, ada panjang pendeknya yang salah. Wala illa bi ahli. Lanya panjang 2 harokat. Sekali lagi. Wala lagi ada huruf yang salah. Fahal. Diulang. Fala tajida. Diulang dari kaifakana. Ya, sekarang dari wakanu. Coba lagi. Wa ma kana Allahu liyu'ji. Huruf jim kuat, bukan yu'zi. Yu'ji. Ji. Wa ma sekarang dari fis sama. Lagi kan dari innahu. Bukan alai. Ali, Ali, ini Ali Pak. Ali. Innahu. Sedikit lagi. Alima. Mau diikhfakan. Ya, ganti. Ya, silakan. Diulang dari walakin.
Diulang, ada huruf yang belum kebaca tadi. Fa'idha. Diulang. Diulang dari fi a'naqihim. Diulang dari mim baini. Nah, di situ. Lagi panjang pendeknya. Nah, salahnya di mana kira-kira? Nah, di ya. Berarti biasanya membaca pendek. Aidihim, aidihim. Ya, tadi ada harokat yang salah. Lagi dari awal. Tungdiru manit, diru manit. Lagi dari wakhosya, wakhosya. Nah, bukan wakhosi, khosi. Ulangi, kolkolahnya lebih kuat. Dari wanak tubuh. Diulang, wa kulla. Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Sampai surat Yasin ayat ke-12. Baik, kita evaluasi. Dilihat di surat yang pertama tadi, surat Fatir. Jadi surat Fatir bukan Al-Fatir. Nah, jadi
Terkadang biasanya ke bawah-bawah, selalu diawali al. Kayak surat Fussilat, nah, bukan surat Al-Fussilat, surat Fussilat. Ini juga gitu, surat Fatir bukan Al-Fatir. Baik, di surat Fatir ayat ke-27. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Nah, berhenti pada lafaz ma'an. Ketika berhenti ma'a, jangan terpengaruh dengan lo ini kan tidak ada alifnya setelah hamzah. Nah, memang yang memanjangkan fathatain bukan alifnya, memang fathatannya itu gitu. Maka yang perlu dipahami, penulisan fathatain fathatain. Apa artinya fathatain? Dua fathah. Nah, dua fathah. Nah, penulisannya umumnya di Al-Quran setelah fathatain ada alifnya. Kemudian yang kedua, setelah fathatain ada ya yang tanpa titik. Yang ketiga, setelah fathatain di sini tidak ada apa-apanya, kosong. Nah, tiga-tiganya ini membacanya sama, dibaca panjang 2 harokat. Kecuali yang di fathatain huruf tak bulat atau tak marbutoh. Maka ini membacanya menjadi ha dan disukun. Nah, jadi penulisan fathatain di Al-Quran pada umumnya diikuti alif. Ada juga yang tidak diikuti alif tapi diikuti ya yang tanpa titik. Walaupun kalau dalam nahwu ini huruf alif juga namanya. Yang ketiga, fathatain tidak diikuti apa-apa. Nah, kalau yang diikuti alif, contohnya banyak. Misalnya kalau di halaman yang sama, apa ayat berapa? 24. Oh ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Basyiron, nah, setelah fathatain kasih alif. Nadhiron setelah fathatain dikasih alif. Nah, kebanyakan di Al-Quran seperti itu. Nah, tapi ada juga yang setelah fathatain diikuti ya yang tanpa titik. Tapi kebetulan tadi tidak ketemu. Contohnya kalau yang ya fathatan diikuti alif, misalnya nah hudan. Nah, ini ketika berhenti tetap dibaca panjang huda dengan tanpa tanwin. Nah, terus yang ketiga fathatain tidak diikuti apa-apa. Nah, biasanya yang fathatain tidak diikuti apa-apa ini huruf hamzah. Nah, contohnya kayak ma'an. Ma'an. Itu. Terus apa? Binaan. Bangunan. Binaan. Nisaan. Nah, ini ketika berhenti tetap dibaca panjang. Nisa'a. Jadi yang memanjangkan bukan karena alifnya, tapi memang karena fathatainnya. Baik. Berikutnya ayat 28. Kalau ayat 28 ini bukan karena tadi salah, tapi mengingatkan, perhatikan di ayat 28 baris kelima dari bawah. Ujung kiri
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, jadi di situ huruf terakhir adalah huruf hamzah. Jadi jangan terpengaruh dengan huruf wawunya, juga jangan terpengaruh dengan alifnya. Jadi yang penting terakhir huruf hamzah. Ulama ketika berhenti ulama. Ada juga yang ini contoh, tapi karakternya sama, penulisan terakhirnya. Nah, lafadz syuraka'u ketika berhenti bagaimana? Ya, syuraka tinggal diganti sukun saja hamzahnya. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya syuraka'u hamzahnya, dhammahnya masih kebaca. Atau ada juga yang membaca panjang syuraka'u. Nah, terpengaruh dengan wawunya. Maka perhatikan, diingat kaidahnya, kalau hamzah bersama waw, maka yang dibaca adalah hamzahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya ayat 33. Ya. Ayat ke-33. Tepat lafadz di bawah nomor ayat 32. Tulisannya min dahabi wa lu'lu'an. Wa lu'lu'an. Yang pertama dahabin. Dahabin, tanwin atau kasrotain bertemu waw. Nah, kalau tadi membacanya awalnya dahabi wa, maka yang betul harus ditahan dulu. Dahabi wa, tanwin bertemu waw atau idgham bi gunnah. Nah, yang kedua, ini bukan karena tadi salah, tapi mengingatkan ini sama dengan mirip dengan yang barusan syuraka'u. Tulisannya lu'lu'an, membacanya lu'lu'a. Nah, di sini hamzahnya dibaca panjang 2 harokat. Nah, ingat tadi kaidah penulisan fathatain. Jadi lu'lu'an sebagian orang membacanya lu'lu'a. Nah, yang dibaca wawunya, nah itu salah. Ingat hamzah bersama waw yang dibaca adalah hamzahnya. Jadi ketika berhenti lu'lu'a bukan lu'lu'a. Kemudian ayat ke-41. 41 ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Nah, berhenti pada mat tabi'i, fathah diikuti alif, nah, tetap dibaca panjang. Tulisannya tazula, ketika berhenti tetap tazula. Jadi tidak menjadi pendek tazul atau tazula, tapi tazula, tetap dibaca panjang 2 harokat. Kemudian 42. Awal ayat 42. Wa aqsamu. Nah, tadi kebetulan beberapa qaf. Jadi huruf qaf satu terbaca kuat. Kalau yang namanya kuat itu berarti begitu disukun langsung terhenti. Berhentinya kuat. Wa aq. Kemudian diikuti sifat yang lainnya qalqalah wa aqqa. Bukan wa ag. Nah, tapi wa aqqa. Jadi terhenti dulu baru dipantulkan wa aqqa. Wa aqqa. Wa aqqa samu. Terus satu lagi ayat 43. Di ayat ke-43 mana tadi? Ya, lafadz mana tadi? Sayyi. Awal ayat ya.
istikbaron fil ardi wa makras sayyi. Sayyi. Nah, memang ini kebetulan dari penulisannya agak rapat-rapat ini. Makras sayyi, jadi ya-nya dibaca pendek, diikuti dengan hamzah sukun. Jadi bukan sayyi, tapi sayyi. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan dari yang sudah kita baca tadi. Iya. Iya. Ayat-ayat berapa? Oh, yang tadi barusan 43. Ya, yang ditanyakan bagian apanya? Ya. Ya. Nun kecil, jadi di awal ayat 42. Jadi namanya nun kecil di bawah alif itu namanya nun iwat. Satu namanya nun iwat. Iwat itu artinya ganti. Menggantikan apa? Berarti sebelum nun ini ada tanwin. Mana tanwinnya? Nah, di akhir ayat 42. Illa nufuron. Nah, di sini nun ini dibaca kalau di lafadz sebelumnya tidak berhenti. Jadi kalau misalnya di akhir ayat 42 tidak berhenti, membacanya illa nufuronistikbaron. Illa nufuronistikbaron. Bukan nufuronis. Nah, jadi nun itu disebut nun iwat, nun ganti. Kenapa nun ganti? Menggantikan tanwinnya ron. Nah, menggantikan tanwinnya ron. Kenapa tanwinnya ron kok harus diganti kalau diteruskan? Karena huruf mati bertemu mati, tanwiron. Tanwiron itu di belakangnya ada huruf apa? Ron. Kalau kita membaca ron, itu ada suara huruf apa, Pak? Ron, nun, ya kan? Nun mati. Jadi tanwiron. Apa tadi? Nufuron. Ya, nufuron kok tanwiron. Nufuron. Nufuron. Ini sama saja dengan nufuron. Nah, sama dengan begini. Ya kan? Tulis saya nufuron, ada tanwinnya, tapi membacanya seakan-akan ada nunnya, nufuron. Nah, ini kan huruf mati. Kemudian di depannya ini, tekan ayat. Kemudian sambung dengan istikbaron. Istikbaron. Nah, ini asalnya istikbaron. Cuman karena ini hamzah wasol, dan namanya hamzah wasol, kalau di tengah-tengah tidak dibaca, maka di sini membacanya kalau disambungkan dari sini nufuron istikbaron asalnya, karena alif ini tidak dibaca. Nufuron istikbaron, tapi susah orang baca begitu. Kan huruf mati bertemu huruf mati. Ya, namanya iltiqa'us sakinataini, bertemunya dua huruf mati. Ini kata orang Arab susah membacanya. Kita pun bacanya susah, nufurat istikbar. Maka biar mudah, tanwinnya ini dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan jadinya nufuro. Nufuro. Ya kan? Tanwinnya sudah hilang, suara nunnya sudah hilang. Nah, karena tanwinnya sudah hilang, maka dikasih bantuan di sini. Dikasih nun kecil. Nah, nun kecilnya di kasroh. Nufuronis tikbaron. Jadi, kaedahnya nun kecil di awal kalimat, di awal bacaan tidak dibaca. Jadi, kalau misalnya memulainya dari sesudah ayat 42, nunnya nggak dibaca.
Jadi tidak dibaca nistikbaron, tapi istikbaron. Nah, jadi itu namanya nun iwat. Ada namanya lainnya nun wasol. Wasol itu menyambung. Ya, silaturahmi, menyambung. Nah, karena nun kecil ini untuk menyambungkan antara nufuron dengan istikbaron. Nah, jadi nun wasol. Ada juga yang menyebut namanya nun wikoyah. Nah, nun wikoyah. Wikoyah artinya menjaga biar mudah dibaca. Kayak tadi kan kalau nggak ada nunnya susah ngebacanya. Maka biar menjaga bacaan biar lebih mudah, maka ditambahin nun itu. Nah, kenapa kok nunnya ditulis kecil, kok tidak gede saja biar jelas kebacanya? Nah, ini upaya para ulama untuk menunjukkan aslinya di master Qur'annya di zaman Utsman bin Affan, nun kecil itu nggak ada. Karena memang aslinya nggak ada, hanya ada dalam bacaan saja. Maka ditulis nun kecil. Nah, jadi seperti itu. Ya, nun iwat atau nun wasol atau istilahnya nun wikoyah selalu di kasroh. Nah, ini mengikuti kaidah yang lainnya. Kalau ada huruf mati, ada huruf mati bertemu dengan hamzah wasol di depannya, ya, maka nun mati itu kaidah umumnya di kasroh. Apa misalnya? Jadi kalau ada huruf terakhir sukun, di depannya ada hamzah wasol. Nah, kayak tadi misalnya. Maka kaidahnya yang asalnya mati ini jadi kasroh. Misal di surat Al-Isra. Kok Isra? Apa contohnya yang banyak ya? Apa? Ittabi'u ayat ke? Ayat 21. Mananya ya? Bukan. Apa misalnya? Manis tato'a. Manis tato'a. Ilaikum sabila. Manis tato'a. Asalnya tulisannya gini. Man istato'a. Asalnya man istato'a. Man istato'a. Is ini hamzah wasol. Kalau dibaca dari man, maka i-nya harus hilang. Nah, ketika begini nih, membacanya kan susah nih. Man istato'a. Maka ini harus dihidupkan. Menghidupkannya apa? Dengan cara dikasroh. Man istato'a. Di ayat yang mewajibkan haji itu. Di ayat yang mewajibkan haji, ini asalnya man istato'a. Karena disambungkan jadi manis tato'a. Tapi ada juga yang huruf mati ketika bertemu hamzah wasol atau bertemu dengan huruf mati lagi, dia tidak di kasroh tapi di fathah. Misalnya di surat Al-Isra, min al masjidil harami. Nah, asalnya min al masjidil haram. Ketika disambungkan, alifnya ini hilang, minnya dia harus di fathah kalau min. Jadi minal masjidil haram. Nah, jadi nun yang kecil ini kalau dibacanya harus di kasroh. Karena mengikuti kaidah umum, kalau ada huruf mati bertemu dengan hamzah wasol, maka umumnya harus di kasroh. Asalnya man dan istato'a ketika diwasolkan manis tato'a. Nah, sama juga nun yang kecil itu selalu di kasroh. Jadi nun iwat atau nun wasol tidak ada yang di fathah atau di dhammah. Semuanya di kasroh. Ada lagi? Oh, sudah lewat ya. Disimpan dulu kalau ada. Baik, terakhir tadi penting ada ayat tentang Al-Quran.
keutamaan membaca Al-Quran. Lihat ayat 29 dan 30. 29 dan 30. Ayo, silakan baca yang ada artinya. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya, jadi orang yang senantiasa atau sering atau membiasakan yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya, baik sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, seperti orang yang berniaga dan tidak pernah rugi. Jadi hubungan kita dengan Allah itu di banyak ayat diibaratkan seperti orang yang berdagang. Kita sebagai pedagangnya, Allah sebagai pembeli. Nah, ini hanya ibarat ya. Apa yang kita jual kepada Allah, produk yang kita jual ini, baca Quran itu produk kita, berzikir produk kita, bersedekah produk kita, sholat itu produk kita. Kita jual kepada Allah. Karena Allah sebagai pembeli, dengan apa Allah membeli? Diberikan pahala. Jadi kalau kita beli, kita belinya pakai uang. Nah, Allah alat tukarnya dalam tanda kutip dengan pahala dan lain-lain sebagainya. Nah, masih diibaratkan dengan jual beli. Kalau orang berdagang, orang menjual, kita yang menjual kemungkinannya 3. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi, bisa jadi impas. Tapi kalau kita menjual kepada Allah, pasti untung. Gitu. Jadi lan tabur, tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan memberikan pahalanya. Yuwafi itu menuntaskan. Jadi diberikan harga yang sebagaimana mestinya. Wa yazidu min fadlih, tapi ternyata tidak cukup diberikan harga sebagaimana mestinya, balasan sebagaimana yang sudah ditentukan, tapi Allah masih memberikan balasan, memberikan fadlih. Fadlih itu kelebihan karunia. Maksudnya Allah itu memberikan bonus. Nah, kalau kita dagang nih, Pak, dalam jual beli, yang biasa memberikan bonus itu pembeli atau penjual? Penjual. Kita, nah, dalam konteks ini kita menjual amal ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi dalam konteks ini kita menjual amal ibadah kita kepada Allah. Maka harusnya kita yang memberikan bonus kepada Allah. Tapi ternyata tidak, Allah yang memberikan bonus kepada kita. Nah, Allah memberikan bonus kepada kita. Ini pembeli yang luar biasa nih. Harganya 10.000. Saya beli deh 15.000 misalnya. Nah, Allah tuh seperti itu. Allah yang membeli amal ibadah kita, bukan sekedar diberikan pahala sesuai dengan ketentuan yang Allah buat sendiri, tapi dilebihkan. Contohnya, membaca Al-Quran, di hadis Rasulullah, balasannya berapa? 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu 1 huruf itu. Nah, itu namanya yuwafiyahum ujurahum, harga yang sudah ditentukan. Standar harganya sudah segitu gitu. Tapi ternyata Allah memberikan bonus. Apa bonusnya? Antara lain, kalau yang kita baca ayat kursi dibaca setelah sholat wajib, kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi membaca ayat kursi setelah sholat itu menjadi pengantar memasukkan kita ke dalam surga. Kalau ayat kursi, kalau kita membaca surat Al-Baqarah,
membaca apa? Surat Al-Baqarah di dalam satu rumah. Maka kata Rasulullah, setan akan lari menjauhi rumah tersebut, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu bonus itu. Kalau kita membaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, atau orang menyebutnya Trikul, karena tiga-tiganya diawali kul, di pagi hari, di samping Allah memberikan pahala, insya Allah Allah memberikan bonus. Apa bonusnya? Diberikan penjagaan dari pagi sampai sore. Kalau dibaca sore, Allah memberikan bonus dijaga sampai pagi. Nah, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, itu dapat pahala mendengarkan. Itu dapat pahala mendengarkan saja. Jadi bacaan atau kalimat yang mendengarkan doang, kita mendapatkan pahala, dan itu amalan sunnah adalah mendengarkan Al-Quran. Ayatnya kan jelas, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Al-Quran dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Nah, bedakan kalau ada orang membaca doa, kita tidak disunahkan untuk dengerin doa, gitu. Walaupun kalau mau dengerin ya bagus-bagus saja. Ada orang baca sholawat, kita tidak diperintahkan untuk mendengarkan sholawat. Walaupun kalau kita mau mendengarkan ya bagus. Tapi kalau Al-Quran jelas Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, fastami'u. Nah, itu diantara kelebihan bacaan Al-Quran daripada bacaan-bacaan yang lainnya. Maka ya itu juga termasuk diantara bonusnya membaca Al-Quran. Ya, jadi itu diantara bonus yang lainnya. Diantara bonus yang lainnya keutamaan membaca Al-Quran atau memperdengarkan Al-Quran menjadi salah satu sarana untuk ruqyah. Ketika orang terkena gangguan setan, gangguan jin, maka dibacakan Al-Quran. Baik membaca sendiri atau dengan mendengarkan. Baik mendengarkan langsung dari mulut orang atau mendengarkan dari murotal dan lain sebagainya. Nah, maka kalau antum lagi nidurin anak, masih punya anak kecil, mungkin kalau zaman dulu ada yang dibacakan nyanyian, Nina, Bobo, dan lain sebagainya, maka daripada memperdengarkan nyanyian, meskipun nyanyian anak-anak, perdengarkan Al-Quran. Nah, sesuai dengan hafalan kita. Cuman hafal An-Nas, mentoknya sampai Al-Kafirun, wah sudah habis nih stok hafalannya, ulang lagi aja, nggak bakalan bosen anaknya. Gitu. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.